Tetangga menjauh, teman-teman menghilang, dan sekarang aku di sini di sekolah baru dengan seragam yang tak lagi rapi, dengan nama yang terasa berat. Mereka menatapku seolah aku pelaku, padahal aku hanya anak yang ingin belajar, anak yang ingin diterima. Tapi apakah masih ada tempat untukku di dunia ini? Itu anak baru, Nabila ya? Anak pejabat korupsi. Iya, aku lihat beritanya viral. Ayahnya ditangkap KPK. Santai saja pindah sekolah, malu kali ya. Nabila nggak apa-apa. Dia anak koruptor, sama aja. Enggak, dia bukan ayahnya. Dia punya hak untuk dikenal. Nuril masuk. Nadira duduk paling belakang, murung. Nadira, kenapa kamu selalu menyendiri, Nak? Saya tidak nyaman, Bu. Pura-pura sedih, padahal korbannya saya. Sudah, bisik-bisiknya. Kita mulai pelajarannya ya. Dan saya rasa Nadira senang banget. Dia sedang mengalami tekanan. Dina, kita di kelas, bukan di ruang konseling. Terkadang yang dewasa pun lupa bahwa luka anak bukan sekedar urusan pribadi. Ia bisa tumbuh jadi trauma jika tak ada yang peduli. Dan trauma itu tak selalu berteriak. Kadang ia hanya diam, menunduk di sudut kelas, menolak bicara, menatap lantai lebih lama daripada menatap wajah orang lain. Itulah Nadira, yang dulunya penuh tawa, kini hanya menginginkan suara dalam hati. Karena di dunia orang dewasa, nama baik lebih penting dari nama anak. Dan di dunia anak-anak, stigma bisa lebih tajam dari pisau. Dina dan Nadira berdiri di depan pintu ruang BK. Nadira tampak ragu, matanya sembab. Dina menatapnya dengan penuh empati. Nadira, kamu gak simpan sendiri-sendirian. Kamu gak cukup kuat selama ini. Tapi sekarang, biarkan orang lain membantunya. Aku takut, Dina. Takut dianggap cari perhatian. Takut makin dijauhi. Kamu gak salah. Kamu kenal untuk tempat yang aman. Padahal, biasa di tempat itu. Dina mengetuk pintu. Pak Damar membuka dan tersenyum hangat. Nadira, kamu boleh cerita apa saja di sini. Tak ada yang akan menghakimi. Saya dulu suka tampil, suka belajar. Tapi sejak ayah saya dituduh korupsi, semua berubah. Saya malu, saya takut. Nadira, kamu bukan ayahmu. Kamu punya hak untuk tumbuh, untuk dihargai. Dan kamu punya suara, gunakan itu. Hari ini, Nadira berdiri bukan sebagai anak pejabat, tapi sebagai anak bangsa yang ingin bicara
tentang luka, harapan, dan keadilan. Korupsi bukan hanya soal uang, ia mencuri kepercayaan, mencuri masa depan, bahkan mencuri nama baik anak-anaknya. Saya tahu karena saya mengalaminya. Dulu saya adalah anak yang ceria. Saya suka membaca, suka berdiskusi, suka berdiri di kelas. Berubah ketika ayah saya dituduh melakukan korupsi. Tiba-tiba nama saya lagi bukan Nadira, tapi anak koruptor. Teman-teman menjauh, guru-guru menatap dengan ragu. Lingkungan guru saya bingung. Saya tidak pernah duduk di kursi kekuasaan, tapi saya dihukum oleh bisikan, dihukum oleh tatapan, dihukum oleh stigma. Saya berdiri di sini bukan untuk membela anak saya, tapi untuk membela anak-anak yang dinyalakan siapa karena dosa ajarannya. Saya bukan anak saya adalah Nadira. Saya ingin belajar, saya ingin tumbuh, saya ingin berkontribusi. Saya ingin menjadi bagian dari Indonesia yang adil, Indonesia yang didengarkan, Indonesia yang mengharapkan. Satu, dua, satu, dua, Suasana hening. satu, dua, Berikutnya bersama Kakak dan Sinta pun tertunduk. bentar. Hari itu, Nadira tidak hanya mengenalkan lomba pidato, ia mengenalkan keberanian dan mengajarkan kita semua bahwa empati lebih penting daripada gosip, bahwa masa depan anak tidak ditentukan oleh masa lalu orang tuanya. Kamu bisa